Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga masih dalam kondisi sehat, selalu bisa menjaga kesehatan dan juga tetap bersemangat untuk melaksanakan perkuliahan daring, sehingga apapun kondisinya kita masih tetap bisa survive ya, dengan segala keterbatasan yang ada. Dan harapannya dengan pembelajaran via online ini, teman-teman masih tetap bisa terfasilitasi untuk mendapatkan hak-hak teman-teman semuanya terkait dengan mata kuliah perawatan jiwa. Kali ini ketemu lagi dengan saya, Bu Ita Abdulyani, masih dari dengan topik diagnosa sehat pada kelompok sehat jiwa. Dan kali ini saya akan bahas tentang tahap perkembangan di masa dewasa madya. Seperti yang sudah sebelumnya diberikan materinya, mulai dari infan hingga dewasa awal ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tahap perkembangan di masa dewasa madya. Kita mulai dari dewasa madya. Definisinya adalah masa di mana individu telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukannya dalam masyarakat bersama, begitupun dengan orang dewasa lainnya. Secara fisik, seorang dewasa menampilkan profil yang sempurna. Jadi pada masa dewasa ini biasanya seorang individu itu sudah menyelesaikan pertumbuhannya, ya, mulai dari infan hingga dewasa awal. Dan profil orang dewasa madya ini sudah sangat matang ya sebenarnya. Jadi baik secara fisik maupun secara profil maupun dari tumbuh kembangnya, sebenarnya di masa dewasa ini memang mereka yang sudah dianggap sudah sempurna untuk pertumbuhannya. Artinya mereka sudah menyelesaikan pertemuannya dan siap menerima kedudukannya dalam masyarakat bersama orang dewasa lainnya. Ya. Selanjutnya, kriteria dewasa madya dilihat dari umur, yaitu mulai dari usia 30 hingga 60 tahun. Nah, ini dikenal dengan masa pertumbuhan generativity, vs self-absorption dan stagnation. Ya. Pengertian yang lebih lanjut tentang dewasa madya ini adalah tahap perkembangan manusia usia 30 hingga 60 tahun, di mana pada tahap ini merupakan tahap di mana individu mampu melihat, mampu terlibat dalam kehidupan keluarga, masyarakat, pekerjaan, dan mampu membimbing anak-anaknya. Individu juga harus menyadari hal ini. Apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, akan dapat menyebabkan ketergantungan dalam pekerjaan dan keuangan. Jadi, kalau dilihat dari usianya, berarti saya dan mungkin rekan-rekan dosen yang lain ya, sudah masuk ke tahap ini, ya, di mana tahap ini merupakan tahap kematangan, baik secara kekeluargaan, secara masyarakat, pekerjaan, dan sebagainya. Ya. Hal ini ditandai biasanya orang-orang di usia ini mestinya sudah mempunyai keturunan, ya, secara normali seperti itu. Kalaupun ada yang belum, nah pastinya nanti yaitu banyak hal terkait di dalamnya ya. Nah, ini secara normali adalah dikatakan 30 sampai 60 tahun ini menjadi sosok dewasa yang sudah siap dengan berbagai hal ya. Artinya ketika ada keterlambatan dalam fase ini, kemungkinan juga akan bisa menyebabkan ketergantungan atau bahkan gangguan yang lain.
Dewasa madya dikategorikan adalah mereka yang berumur 40 hingga 60 tahun. Ini termasuk dewasa madya. Di mana di masa ini terdapat penurunan perubahan-perubahan fisik dan psikis yang jelas tampak pada setiap individu. Mulai dari fisik ya, biasanya kalau perempuan itu ya, wanita terutama di masa usia 40 biasanya yang sering dikabarkan di iklan-iklan misalnya, mulai tampak ada kerutan di sudut mata, ya, seperti itu. Atau dari sisi psikis, dari kejiwaannya, ya, orang-orang di usia 40 tahun biasanya sudah jauh lebih matang, ya. Ketika dikaitkan dengan grafik gitu ya, grafik pertumbuhan secara jiwa, usia 40 tahun ini biasanya sudah lebih stagnan, sudah lebih stabil, ya. Beda dengan grafik emosi ketika sebelum usia 40, apalagi di usia-usia 20-an ya, biasanya masih fluktuatif, masih turun naik. Nah, kalau sudah di usia 40 ke atas, biasanya grafik psikisnya akan cenderung lebih stabil. Adapun karakteristik perilaku dari orang yang pada masa dewasa madya ini adalah biasanya mempunyai harga diri tinggi, menilai kehidupannya yang lebih berarti, menerima nilai dan keunikan orang lain, menerima dan menyesuaikan kematian pasangan, menyiapkan diri menerima datangnya kematian, melaksanakan kegiatan agama secara rutin, merasa dicintai dan berarti dalam keluarga, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kelompok masyarakat, dan menyiapkan diri ketika ditinggalkan anak yang telah mandiri, ya. Jadi sudah siap-siap menjadi seorang kakek, nenek, dan sebagainya, ya. Nah, pada masa ini, nah ini karakteristik normalnya, ya. Jadi orang-orang yang sudah mencapai tahap ini sebenarnya secara usia memang sudah matang, sudah ini adalah tahap-tahapan yang biasanya dialami oleh usia dewasa madya. Ya. Harga diri tinggi, menilai kehidupannya berarti karena sudah punya pekerjaan, sudah punya keluarga, punya menantu, punya cucu, dan sebagainya. Menerima nilai dan keunikan orang lain, jadi sudah tidak terlalu egois ya, sudah tidak terlalu mementingkan kepentingan dirinya sendiri, kemudian menerima menyesuaikan kematian pasangan. Ya, saat ada pasangan yang meninggal, biasanya kalau usia segini sudah lebih stabil ya. Menyiapkan diri menerima datangnya kematian, ya, melaksanakan kegiatan agama secara rutin, ya, biasanya sudah lebih aktif di kegiatan agama, baik itu pengajian atau hal-hal yang lain ya, sholat berjamaah dan sebagainya. Merasa dicintai dan berarti dalam keluarga, ya biasanya di usia ini sudah punya anak, cucu. Jadi ketika ada hari-hari libur, mereka berkumpul ya, dan merasa hal itu menjadi sesuatu yang membuat mereka akan merasa lebih berharga dan dicintai. Jadi kadang-kadang orang tua kalau masanya kumpul, kemudian anak-anaknya tidak kumpul, merasa kesepian dan sebagainya, sehingga kadang timbulnya ingin telepon terus dan sebagainya ya. Nah ini mungkin teman-teman juga ada yang orang tuanya pada masa dewasa remaja ya. Nah, mestinya mereka merasakan hal-hal yang ini. Kemudian berpartisipasi dalam kegiatan kelompok dan masyarakat. Ya, biasanya ada beberapa orang yang ditunjuk pada masa ini sudah ditunjuk sebagai ketua RT, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Oke. Tugas perkembangan masa dewasa madya. Yang pertama adalah landasan hidup religius. Biasanya didasari adanya pemahaman, pengembangan, pengalaman, dan pemantapan diri terhadap ajaran agama yang dianutnya. Jadi sudah mulai lebih mendalami agamanya gitu ya.
Ya tadi, dengan cara aktif atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan agama. Kesadaran akan tanggung jawab sosial. Adanya tanggung jawab dalam tindakan, baik dalam aspek pribadi, sosial, dan karir. Ya, orang-orang biasanya sudah punya jabatan dan sebagainya. Ini menjadi sebuah tanggung jawab, bukan lagi sebagai sebuah ambisi, gitu ya. Kemudian perubahan secara kognitif pada masa dewasa remaja ini mengalami kemampuan kognitif yang cenderung menurun, ya, terutama dalam hal mengingat dan berpikir. Akan tetapi ini bisa diimbangi, ya. Jadi untuk kondisi ini mungkin memang mengalami penurunan, akan tetapi bisa diimbangi dengan pola kehidupan yang baik pada masa sebelumnya. Kemudian kesadaran gender, ya, punya kelompok gender misalnya. Kemudian adanya penerimaan diri dan pengembangannya, serta penyesuaian diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam aspek fisik, berupa penurunan kemampuan dan fungsi, serta kesehatan yang dialami oleh manusia. Ya, misalnya mungkin sudah mengalami rabun, jauh, pakai kacamata yang sesuai, kemudian dari sisi persendian sering nyeri dan sebagainya, membutuhkan alat bantu untuk jalan dan sebagainya. Itu dalam kondisi dewasa remaja ini memang sudah lebih sering mengalami hal-hal seperti itu, ya. Kemudian adanya kematangan dalam hubungan kelompok sosial atau teman sebaya. Biasanya mereka punya grup atau punya kelompok-kelompok tersendiri, ya. Misalnya ada paguyuban, gitu ya, paguyuban pasien hipertensi, ya. Paguyuban pasien DM dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh pada beberapa kasus di masyarakat kita yang itu merupakan salah satu bentuk nyata, ya, perkembangan masa dewasa remaja. It's okay, dan itu sangat baik untuk mereka, ya, seperti itu. Kemudian yang 7, adanya penyesuaian dengan orang-orang yang seusianya. Ya. Jadi makin banyak bergaul dengan orang-orang seusia mereka, itu akan semakin bagus untuk perkembangan kesehatan jiwa dewasa remaja ini. Nah, bagaimana komunikasi terapeutik pada pasien dewasa remaja? Prinsipnya, ketika seorang perawat menghadapi pasien dengan usia dewasa remaja ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah saling menghormati, ya, saling menghormati. Jadi tidak ada salahnya misalnya ketika kita menghadapi pasien dengan usia ini, ya, terutama mungkin orang Jawa, ya, bisa dengan penggunaan bahasa kromo inggil yang sesuai, itu akan lebih mudah diterima di hati pasien dengan dewasa remaja ini, sehingga mereka merasa lebih dihormati, merasa lebih berharga, dan merasa pastinya merasa lebih dihargai. Kemudian saling percaya, ya, saling percaya, karena di masa ini biasanya mereka sudah tidak terlalu ambisius untuk apapun, ya, untuk hal-hal yang berupa duniawi, ya. Kemudian saling terbuka, biasanya karena memang sudah mulai memikirkan kematian dan sebagainya, sehingga pada masa dewasa remaja ini mereka sudah tidak merasa penting lagi untuk menyembunyikan sesuatu, baik tentang kesehatannya maupun tentang kehidupan pribadinya, ya. Jadi alangkah sangat baiknya seorang perawat ketika berhadapan dengan pasien dewasa remaja ini, ya, tetap bisa menjaga 3 hal: menghormati, mempercayai pasien tersebut, dan menjaga keterbukaan, ya. Adapun diagnosa pada masa ini adalah kesiapan peningkatan perkembangan dewasa. Pastinya ini didukung oleh faktor-faktor yang lain di tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan sebelum masa ini. Ya.
Slide untuk materi ini sudah selesai. Nanti kita akan lanjut di materi selanjutnya kaitannya dengan usia lansia. Di akhir slide, pesan saya, lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak akan pernah tahu kebaikan apa dan kebaikan yang mana yang akan membawa kita ke surga. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa dilanjut di forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.